Maka kata waliullah, kalau doa ada wabah, ilahana la nas'aluka raddal qada walakin nas'aluka lutfa fi. Tuhan, saya tidak minta kepadamu menolak takdir ini, enggak. Kami minta kesantunanmu aja. Walaupun ada pandemi mau sampai kiamat, kayak terserah, yang penting dagang saya laris, bini nurut, anak baik-baik. Setuju enggak? Begitu. Enggak usah pakai dia puyang-puyang, biarin aja. Cakep. Jadi enggak usah repot-repot. Kita minta lutuf sama Allah. Muallim Syafi'i Adami itu ajarkan doa, ya Latif, ya Alim, ya Khabir, ultuh bina fi ma jarat bihil maqadir wa dabbirna bi ahsani tadbir fi khairin wa lutfin wa afiyah. Udah ya Allah, kau atur aja yang terbaik buat saya. Begitulah hidup. Pasrahkan nama Allah. Kita makhluk, tidak mengerti tentang diri kita. Besok aja kita hidup apa enggak, kita enggak paham. Bagaimana kita 10 tahun ke depan? Besok kita masih hidup apa kagak? Wallahu a'lam. Ini mata merem apa masih melek lagi apa kagak? Wallahu a'lam. Apalagi kita nanti-nanti. Jangan terlalu panjang. Walau ikhtarta mai, andai memilih oleh engkau bersamaku, turut campur, ma ansafta, niscaya tidak insaf, tidak bijak oleh engkau. Fa kaifa idza ikhtarta alayya, maka betapa apabila memilih oleh engkau mengalahkan atasku. Kita ikuti aja alur Allah. Mungkin ini yang terbaik. Segalanya kalau udah dari Allah itu baik buat kita. Kata Imam Ibn Athaillah, mata a'taka ashhadaka birrah wa mata mana'aka ashhadaka qahra wa huwa ma'adzalika mutataffilun alaika. Manakala Tuhan memberi yang enak-enak sama kita, Tuhan lagi unjukkan tentang kemahabaikannya. Kalau kemudian Tuhan mencegah kita dagang rugi dan seterusnya, Tuhan lagi menunjukkan bahwa Dia Maha mengatur dan tidak bisa diatur. Fa innaka tahkumu fa innaka taqdi wa yuqda 'alaik. Begitu. Meski begitu, Dia selalu berbelas santun kepada kita dalam berbagai mananya, ata'nya. Al-ata' minallah, al-ata' minal al-man'u minallah ata'un wal ata' minal khalqi khirman. Dalam hikamnya itu beliau menyatakan, penolakan dari Allah adalah pemberian tertinggi. Pemberian dari makhluk adalah kehampaan. Udah ngarep sama Allah aja. Ayyuhal abdu, wahai hambaku, yakfika minal jahli an taskuna lima fi yadik wala taskuna lima fi yadayya. Cukup akan dikau dari bodohnya oleh bahwa kau tenang bagi apa yang ada di tanganmu, dan tidak tenang oleh engkau bagi apa yang ada di genggamanku, di dua tanganku, mananya di tangan kudrat iradat Allah. Kita ini kalau disebut bodoh, kapan itu orang disebut bodoh? Orang disebut bodoh kalau dia anteng dengan rezeki yang ada, tapi tidak anteng dengan yang di Allah yang masih banyak. Tenang aja, masih banyak di Allah. Kita nggak usah susah-susah hati. Tenangnya aja dengan yang ada, puas dengan yang ada. Itu bodoh. Di tangan Allah masih banyak. Di Mikail aja masih banyak rezeki kita. Di Allah apa lagi? Minta-minta aja. Pokoknya mantepin yang ada di Allah aja. Kalau yang di tangan kita ini belum tentu. Kadang kelihatannya nikmat, isinya adalah musibah. Ada orang sakit tapi kuat ibadah, itu sehat, berlapiskan derita. Ada orang sehat, enggak dohor, enggak asar, enggak maghrib, enggak isya, enggak subuh, sebetulnya sakit, bergelimangan, kesehatan aja, lahirnya bergesing.
Ada orang miskin berbagi, kaya berlapiskan kekurangan. Ada orang kaya pelit, itu sebetulnya miskin berlapiskan limpahan harta. Karena jiwa yang dinilai oleh Tuhan. Bodoh kalau kemudian kita tenang. Jangan. Yang kita harapin rahmat Allah aja. Ibadah enggak usah menjadi kita. Jadi wa rahmatuka arja indana min a'malina wa maghfiratuka awsa'u indana min a'malina. Inilah harapan-harapan kita sebagai hamba tuh begitu. Ya mahmuman binafsi, wahai orang yang stres dengan dirinya. Lau alqaitaha ilaina lastarahta. Andai mencampakkan oleh engkau akan dirimu kepada kami, niscaya tenang oleh engkau. Wahai orang yang stres, kalau kau balik sama kami tenang. Dalam kitab Imta'ul Asma, kami tulis itu kitab. Ibrahim bin Adham bertanya kepada orang yang lagi murung mukanya, stres, dagangnya rugi. Ma bika ya fata, kenapa engkau anak muda? Nampak kulihat stres, dagang rugi. Baik-baik khusus, jangan terusin. Saya mau nanya dulu, baru kau terusin. Boleh, baik. Saya mau tanya, ada enggak yang dikurangin oleh Allah sehingga curang sama engkau? Enggak ada. Ada enggak yang salah Allah bagi kepada orang lain mestinya buat ente? Enggak ada. Terus buat apa ente stres? Makasih Kiai, hasbunallah wa ni'mal wakil. Makanya kita orang majelis a'dadtu likulli dzikir hasbiyallah. Hasbiyallah. Buat apa distres? Maka rezeki itu kalau memang bagian kita akan datang sama kita. La mahalata. Kalau itu bukan bagian kita, biar kita pala jadi kaki, kaki jadi pala, enggak dapat. Tenang aja. Maka kata Allah dalam hawatiful haqaiqnya, ya mahmuman binafsi law alqaitaha ilaina lastarah. Wahai orang yang stres, udah serahin nama kami, Anda tenang, jangan disetresin. Habis dia ngibulin, biarin, urusan dia sama Allah tanggung jawabnya. Udah kita salin aja, anggap aja jenggot dicukur. Kalau jenggot dicukur makin dikit makin banyak. Makin banyak, ntar mau dikasih banyak. Kenapa harus marah? Biarin aja. Tenang aja. Jiwa, tenangin. Tenang. Waihaka, celaka engkau. A'ba'ut tadbir la yahmiluha illa rububiyah wa laysa yaqwa 'alaiha dha'iful basyariyah. Adapun kepenatan pengaturan, yaitu tidak mampu menanggung akan kepenatan itu kecuali ketuhanan, dan tidak kuat atas kepenatan itu oleh lemahnya kemanusiaan. Ngatur makhluk itu susah. Jangan banyak angan-angan. Itu mau Anda nggak mampu, itu tugas Tuhan. Dia punya kudrat, dia punya irodat, biarkan dia dengan irodatnya. Anda jangan, tidak kuat. Sebab itu mah yang bisa al-hamil huwa Rabb. Yang bisa menanggung a'ba at-tadbir adalah Allah. Udah, dia yang nyipta kita. Masa iya nyamuk
dipikirin rezekinya. Masih kita enggak kuat. Kita manusia memikirkan diri kita. Yang kuat itu yang nyipta kita. Itu kuat. Maka kita la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Maka Nabi kasih bocoran di dalam kitab Al-Awaid, Al-Fawaid fi Silah wal Awaid. Al-Imam Abdul Latif As-Sarji tuliskan hadis, man qala kulla yawm la haula wala quwata illa billahil aliyil azim mi'ata marrah lam yusibhu faqatun abadan.